pelatihan mandiri ini, di mana kita akan membuat aksi nyata. Nah, saya pastikan dulu semua akun belajarnya sudah PMM-nya bisa terbuka. Iya. Pak Andri bisa ditolong, bisa? Siap. Bisa tadi Sudah tinggal satu orang. Oh ya, berarti yang belum bisa buka nanti. Baik, saya lanjutkan. Yang sudah bisa buka akun belajar, bisa buka PMM. Kalau tidak dipraktekkan, bingung juga nanti. Percuma teorinya. Biar cuma 1-2 saja, biar saling sharing toh. Oke. Nah, di pelatihan mandiri ini ada nanti topik pelatihan, modul pelatihan, latihan pemahaman, cerita reflektif, aksi nyata, dan terakhir nanti dikeluarkan sertifikatnya. Nanti kita buka sebentar. Nah, ini yang paling banyak kesusahan guru-guru, aksi nyatanya. Jadi setelah menonton video nanti, kita akan menyelesaikan post test. Ada tesnya, tapi tidak banyak. Post test itu sekitar 5-6 nomor saja. Ada latihan pemahamannya, itu hanya 1-2 nomor. Habis itu post test. Nanti setelah menonton itu semua, mengerjakan post test, akan diminta kita menyelesaikan aksi nyata. Setelah kita kerjakan aksi nyata tersebut, kita akan unggah di PMM itu. Aksi nyata ini bentuk refleksi dari pemahaman tiap topik pada pelatihan mandiri yang dibuat. Sebagai bentuk apresiasi setiap aksi nyata yang telah kita lakukan, kita akan mendapatkan sertifikat. Bagaimana bentuknya nanti saya kasih lihat. Ini contoh beberapa aksi nyata. Jadi memang betul-betul kita terjun ke kelas masing-masing. Nah, ini alur validasi aksi nyata. Setelah kita buat aksi nyata, akan divalidasi secara otomatis. Nah, kalau memang lulus, akan menerima sertifikat kita. Langsung muncul nanti, download sertifikat. Tetapi kalau kita ternyata aksi nyatanya itu dianggap tidak memenuhi syarat validasi, kita akan diminta untuk perbaiki. Nah, setelah diperbaiki, baru nanti akan divalidasi. Sertifikatnya itu kalau kita sudah selesai nanti akan ada hijau-hijau di sini. Hijau-hijau itu, nah itu artinya kita sudah selesai menonton yang di lembaran pertama. Yang kedua itu pengisian aksi nyata. Kalau sudah selesai akan muncul data dirinya kita. Kalau memang sudah tervalidasi, kita akan diminta isi data dirinya kita. Nama, NUPTK, terus tempat tanggal lahir, karena itu yang akan dikasih masuk di sertifikat. Keluarlah sudah dengan jam-jamnya. Jadi ini bisa kita pakai kalau kita mau naik pangkat. Ada beberapa yang tidak lolos dalam aksi nyata. Nah, ini ada tipsnya. Tidak mengandung unsur kemiripan. Pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Anda kuasai. Jadi aksi nyata itu ada pilihannya. Misalnya kalau di kurikulum Merdeka itu ada budaya positif, ada penyebaran kurikulum. Ya, Ika mungkin kemarin sempat sudah. Itu banyak pilihannya, jadi kita yang pilih sesuai dengan kemampuannya kita. Baca panduan aksi nyata yang kita pilih, isi deskripsi, dan juga refleksinya harus ada. Kemudian kita unggah dokumentasi ketika kita melakukan aksi nyata tersebut. Nah, ini yang paling banyak kita tidak lolos itu, kita tidak mengisi umpan balik. Harus ada umpan balik. Ketika kita melakukan aksi nyata, kita sebar itu kegiatan aksi nyatanya kita, kasih biar guru-guru kah atau rekan kita itu memberikan umpan balik kepada aksi nyata yang kita lakukan. Nah, baru itu hasil dari aksi nyata itu bisa dalam bentuk Google Form, bisa di WA, yang penting ada tanggapannya rekannya kita. Itu di screenshot, dimasukkan ke aksi nyata. Mungkin nanti agak bingung, nanti saya kasih lihat contohnya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini ada menu komunitas. Menu komunitas ini lambangnya kayak rumah-rumah itu. Nah, caranya itu kita mendaftar. Kalau kayak PKB Mutiara sudah ada lolos aksi nyata 1, sudah bisa membentuk komunitas. Kalau belum lolos, belum ada sertifikat, belum bisa membuat komunitas. Nah, di komunitas ini misalnya PKBM Mutiara. Di situ nanti bisa kita lakukan webinar, kita bisa sharing modul ajar, bisa di komunitas ini. Ini contoh-contoh komunitas, ada rumah belajar tua, MGMP biologi. Nah, ini berarti mereka sudah terbentuk komunitasnya. Nah, ini webinarnya.
Apa saja yang tersedia di menu komunitas? Kita buka saja nanti satu kali. Hal penting terkait komunitas, sesuai dengan arahan, komunitas yang ada di PMM adalah komunitas belajar antar sekolah yang memang ingin berbagi secara daring dengan guru-guru lainnya. Nah, adapun komunitas dalam sekolah tidak dianjurkan untuk mendaftar di dalam PMM. Maksudnya, komunitas sekolah ini contoh kayak Ika satu sekolah dengan Ibu Sil, terus mau cuma berdua itu tidak bisa, harus melibatkan sekolah lain dari antar sekolah gitu. Kalau cuma begitu, karena ini intinya itu PMM itu berbagi. Jadi kalau cuma kita itu tidak harus disebar begitu. Narasumber berbagi praktik. Nah ini tadi ada narasumber berbagi praktik baik adalah PTK yang sudah mendapatkan pendampingan dan dapat dihubungi, diundang untuk berbagi praktik baik atau pengalaman. Dia ada seleksinya juga ini kalau mau jadi narasumber berbagi praktik baik. Oke, ini kita abaikan saja dulu. Fungsi berkarya. Nah disinilah karya-karyanya kita diposting di video inspirasi dan bukti karya. Menu video inspirasi berisi kumpulan video yang telah dikurasi dari beragam topik seperti kehidupan merdeka hingga materi inspiratif lainnya. Webinar bisa juga kita posting kalau sudah kita buat webinar. Nah itu hasil webinar kita record baru kita posting di kolom webinar. Bukti karya bisa melakukan mempublikasikan karya ke platform, membagikan karya, terus ada umpan baliknya, melihat tanggapan dan saran dari yang kita berikan video-video inspirasinya kita, dan melihat hasil rekapitulasi ringkasan questionnaire. Jadi di sini kita refleksi juga apakah yang kita lakukan itu, webinar yang kita lakukan itu, atau karya yang kita lakukan itu sudah baik, sudah bagus, atau ada yang perlu kita tambah. Jika kita sudah memiliki karya, dapat langsung menekan tombol itu, tambah karya itu. Oke, panduan untuk kurikulum merdeka. Ini ada panduannya, buka aplikasi ini yang HP. Tadi Ibu penilik ada ya, sudah di aplikasinya ya. Aplikasi Play Store, terus cari Merdeka Mengajar, unduh, masuk dengan akun pembelajar belajar ID. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada kebutuhan guru tentang ATP. ATP ini alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu itu dia silabus. Bapak Ibu guru kalau yang masih merasakan dulu ke-13 itu silabus. Bagaimana caranya nanti kita dapatkan di sana. Terus pembelajaran KOSP, perangkat ajar ini sudah dibahas tadi. Saya langsung saja, kita langsung buka ya supaya lebih ini. Baik, ini akun saya Bapak Ibu. Beranda, kalau memang sudah masuk, nanti sudah bisa masuk, langsung dibilang namanya kita di sini. Halo Andri, halo Ika, seperti itu. Nah, asesmen murid, inilah yang saya bilang tadi, bahwa kalau kita mau memberikan tes sama murid-murid kita bisa cek di sini. Iya, Ibu. Iya, pantas tidak mau. Oke, asesmen murid. Di asesmen murid ini kita langsung bisa cari, Bapak Ibu. Cari asesmen pembelajaran. Kalau SMP, kalau di sini apa Mas? SMP atau
paket deh. Fase A. Oh ini SE. Kalau di sini bagaimana dia? Ada dari tingkat SMP-nya juga. Iya, pokoknya ada. Per fase ada tingkat SMP, SMA. Nah, jadi di sini tinggal kita lihat siswanya berarti. Iya. Kalau siswanya itu Fase D SMP, iya, makanya saya tanya. Kalau muridnya berarti kalau dia untuk fase D, kita tinggal pilih kalau maksudnya kalau di pembelajaran di PKBM umur berapa? Berjenjang. Ada juga fase D Sama. sama. berarti dia apa kalau SMP sama. SMA dia pakai fase berapa? SMA ada juga. Fase D. Oh, Fokusnya dua itu. Fase nah, M berarti dan fase D, berarti yang ini tidak di atas ini. Ada juga Ada juga SD. Ada. Nah, contoh kita dia ya, kadang-kadang rata-rata guru SMP. Fase D, kita pilih di sini nanti dia. Berarti kita tinggal sesuaikan dengan muridnya kita, dia ada di fase mana. Pelajaran, contoh bahasa Inggris. Nah, cari assessment. Nah, disinilah nanti kalau kelas 7, kelas 8. Nah, ini karena dia cuma ini saja, kita langsung unduh dia di sini. Contoh kita unduh. Atau kita lihat saja dulu. Bagus kayak gimana? Oke. Setelah kita unduh, bisalah kita lihat di sini assessment. Nah, tindak lanjut, fungsi assessment sumatif. Ada sudah dia punya ini. Instrumen checklist, nama anak. Rubrik penilaiannya langsung ada di sini. Tinggal kita download saja, kita ganti. Nah, sekarang setelah assessment, perangkat ajar. Ketika kita klik perangkat ajar, kita masuk lagi ke fase D. Contoh pelajaran bahasa Indonesia, pelajarannya Pak Ucok. Pak Ucok mulai nanti di sini. Cari di sini. Tidak ada, kita cari. Bukan, asesmen yang tidak ada. Oh, assessment yang tidak ada. Modul ajarnya ada mungkin. Nah, ini membedakan gambar iklan. Tinggal Pak Ucok pilih di kelas 7 itu materi apa yang Pak Ucok mau cari. Isi tes deskriptif misalnya ini. Nah, tinggal diunduh. Kalau diunduh, tapi Bapak juga bisa tidak langsung unduh-unduh begitu dan dilihat lagi terus seperti biasa kita modifikasi. Langsung ada sudah perangkat ajarnya. Kalau Bapak mau rubah-rubah sedikit bagus, kalau memang sudah pas begini, sudah tinggal ganti saja namanya di sini. Di bawah. Pokoknya kita diajar. Tinggal ganti gurunya Pak Uco kepala sekolah. Tapi tetap kita modifikasi kan membantu. Ya. Oke, itu contohnya ya modul ajar. Termizo itu namanya. Kemudian setelah modul ajar, nah inilah pelatihan mandiri. Kita fokus di sini saja dulu ya Bapak Ibu, karena ini memang yang lagi digenjot sama Pak Kadis. Dalam pelatihan mandiri ini, inilah tadi yang saya sampaikan ada topik-topik. Topiknya ini banyak sekali, ada kurikulum merdeka, merdeka belajar, perencanaan pembelajaran, assessment, kriteria. Nah, saya sudah keluar 3 sertifikat. Kurikulum merdeka, merdeka belajar, dan juga program belajar Pancasila. Yang keempat masih menunggu hasil validasi. Contoh, ini kita jalan dulu di kurikulum merdeka. Nah, nanti ada kayak modul begini. Ini kita harus nonton. Ya. Ini video ini. Kita harus nonton dia.
dinonton. Kalau saya, tips saya, waktu saya nonton, saya kode-kode bagian-bagian yang iya, yang garis-garis besarnya, karena itu yang akan kita presentasikan. Nah, setelah kita nonton tuh, nah, sampai habis. Tidak bisa diabaikan juga ini. Biasa. Tidak mau hijau dia kalau di tahun kita cuma buka baru tutup. Iya, tidak mau dia hijau di sini nanti. Nonton berapa detik? Iya. Jadi, habis itu ada latihan pemahaman. Hal apa yang sepatutnya menjadi acuan gitu. Berarti dia pertanyaannya dari video tadi. Dari video tadi. Ya. Jadi setiap kalau sudah habis nonton, nah sudah habis nonton 3 ini, kita latihan berurutan, latihan pemahaman, terus cerita reflektif. Kita cerita, nanti ada pertanyaannya di sini. Jika dibandingkan saat ibu dan bapak jadi guru, menjadi murid dahulu dan murid sekarang, hal apa yang berbeda? Cara belajar kakak, jawab pendek-pendek saya, yang penting tak izin. Berpusat pada guru dan wajib memiliki textbook, buku teks. Dulu kan kita harus ada buku-buku toh. Betul itu. Nah, sampai di ujung ini nanti ada lagi ini. Itu berarti video lagi kita nonton lagi. Video lagi, video. Pokoknya mengantuk-mengantuk itu Pandri. Satu video itu sampai 10-12 menit. Kalau tidak bisa kalau tidak selesai, ya. Berarti itu latihan pemahaman ke isi juga. Isi. Kalau tidak diisi tidak hijau. Kalau dia tidak hijau tidak tak buka ke bawah itu. Nah, sampai dikerjakan post test. Kalau kerja ya, bisa sudah tidak bisa buka. Iya, ada tesnya. 10 nomor. 10 nomor. Ya. Habis itu aksi nyata. Nah, ini langsung tak buka nanti aksi nyata. Di aksi nyata ini itu saya bilang ada pilihannya. Kebetulan saya ambil aksi nyataku itu tentang kesepakatan kelas. Itu kan Pak Andri sempat saya bilang tuh Pak bikin kesepakatan kelas. Nah, ini sudah gunanya Pak Andri. Contoh, habis kita nonton tadi itu, jadi ini saya bikin di Canva, kurikulum Merdeka, aksi nyata pelatihan mandiri, Ananda Wilsana. Ini saya ambil dari video semua kata-katanya nih, strategi kurikulum Merdeka, terus kesepakatan kelas. Ini ada semua di video, makanya saya bilang saya cuma screen, saya ketik ulang. Kesepakatan kelas merupakan salah satu langkah awal penerapan budaya positif di sekolah. Terus. Nah, setelah itu tindak lanjut, harus ada kita isi tindak lanjut. Ini video ini foto-foto saya ambil waktu saya menerapkan ini di SMP 9. Saya sudah lakukan ini. Jadi saya tinggal ambil saja foto yang lalu, yang dulu-dulu. Nah, saya lampirkan di sini kesepakatan kelas itu. Ini kan bentuk PDF. Setiap aksi nyata itu dia minta dalam bentuk PDF. Iya. Dilampirkan. Ini dulu waktu masa pandemi ini, makanya anak-anak masih pakai baju biasa. Habis itu form umpan balik kita bikin. Form umpan balik ini kita buatlah dia di Google Form. Kalau Bapak Ibu mau buat juga di kertas baru dibagi sama guru sama rekan yang sasarannya kita untuk umpan balik bisa juga. Mau Terus kertasnya di PDF kan? iya di foto saja, baru dilampirkan dengan kita punya pemaparan tadi itu. Kalau saya pakai Google Form, gitu. Biar langsung dijawab, saya tinggal screen tuh kayak ini. Iya bisa, karena dia ditempel di Canva. Ini kan saya pakai Google, tinggal saya screen. Ya. Nah, saya cari dulu saya punya. Nah ini saya bikin form umpan balik aksi nyata toh. Nah nama guru, satuan pendidikannya dari mana? Kan tidak harus satu sekolah. Biar di mana? Ya jadi waktu saya kasih ini ada 8 orang yang mengirimkan. Ada Ibu Justina, Ibu Ervina, istrinya Pak Ustadz. Nah terus ini nanti yang saya screen.
jawabannya mereka. Iya. Nah, pertanyaannya itu saya bikin dari paparan yang saya sampaikan sebelumnya. Saya pikir Merdeka Belajar adalah apa, begitu. Nah, mereka jawab, ternyata Merdeka Belajar itu bagaimana. Ini kayak refleksi saja dan langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini, bagaimana melakukan pemetaan kelas. Ini jawaban-jawabannya teman. Tidak usah kita pusing jawabannya dorang, tidak usah juga kita suruh dorang nanti kok jawab begini, tidak usah, terserah ya, bukan benar salahnya yang dinilai, tapi umpan baliknya. Nah, setelah itu ini sudah yang kita screen tadi itu, kita taruhlah di PDF di presentasinya kita itu. Habis itu di bawahnya hal yang saya dapat pelajari dari sini, menerapkan Merdeka Belajar melalui kesepakatan kelas.